Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathin, 'anil naimi hatta yastayqidha, wa 'anis sabiyyi hatta yahtalima, wa 'anil majnuni hatta yaqila. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan wal hakim. Amma ba'du, para jamaah pengajian rutinan Masjid Mutiara yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggenapkan seluruh rasa ibadah kita disertai dengan mahabbah, mencintai dengan sepenuh hati, dengan ada khauf, menjadikan ketakutan yang terbesar hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan raja, harapan dan cita-cita kita gantungkan seluruhnya kepada Allah sebagai zat yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia. Mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, dan kita termasuk pula orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dengan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pembahasan kita pada tema malam kali ini mengenai fikih, khususnya pembahasan mengenai salat. Ini pembahasan sholat ini sangat panjang karena diawali kemarin mengenai hukum sholat, bagaimana orang yang meninggalkannya, begitupun tentang pengantar sholat. Nanti kita masuk siapa yang diwajibkan melaksanakan sholat, bagaimana hukumnya sholat anak kecil. Setelah itu waktu-waktu sholat, fardu-fardu sholat apa saja. Nanti masuk kepada bagian mengenai kaifiat, tata cara sholat, diawali dengan niatnya seperti apa, takbiratul ihram sampai dengan salamnya nanti seperti apa, nanti kita akan kupas satu persatu. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang dan juga semangat di dalam hati kita untuk terus menelaah terhadap ilmu Islam ini. Ustadz saya pernah berbicara, kalau engkau membeli satu kitab yang kitab itu tebal, bahkan berjilid-jilid Pak, maka yang harus ditanamkan dalam hati kita itu keyakinan bahwasanya Allah pasti berikan usia, waktu, sehingga kita dapat menyelesaikan apa yang kita baca itu. Jadi harus ada kebesaran hati untuk berpikir seperti itu. Namun sebaliknya, ketika engkau menggapai dunia, ingatlah bahwasanya dunia itu semu, mungkin kau akan mati pada saat itu. Sehingga kita tidak terlalu berlebih-lebihan, dan juga kita tidak terlalu salah sikap dalam menanggapi dunia. Nah, para jamaah sekalian, sebelum masuk kepada tema bahasan kita yang malam ini kita akan bahas, diawali dengan siapa yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Ini ada satu cerita ketika saya masih kuliah offline sebelum adanya pandemi ini. Saya masuk kelas tafsir Quran. Pada saat itu ada dosen yang bercerita kepada kami. Beliau itu sedang mengisi satu kajian di daerah Brebes kalau tidak salah. Nah, orang-orang yang mengikutinya itu sangat antusias, sampai-sampai banyak pertanyaan yang masuk. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini, ada pertanyaan yang cukup kritis, barangkali seperti itu bahasanya. Ada seorang bapak-bapak yang udah sepuh. Beliau menyatakan, "Pak, dulu saya ketika bekerja di kantor, saya itu banyak kenalan teman-teman saya, satu kantor itu banyak, dan tipikal dan juga karakternya berbeda-beda. Nah, namun yang saya perhatikan, ada dua sahabat saya yang dua-duanya itu dekat dengan saya. Pertama, ada orang yang dia itu sholatnya rajin, ibadahnya getol, ke masjidnya luar biasa. Tapi dalam kesehariannya masih suka ada hal-hal yang tidak baik. Dalam arti kadang masih suka berdusta, kadang ada janji yang dia tidak tepati, kurang amanah, ataupun bisa disebut akhlaknya kurang bagus. Tapi sholatnya getol, rajin. Ada teman saya juga, sahabat saya, dia itu baiknya luar biasa. Sama teman kantornya luar biasa, menjaga ucapan, menjaga janji, dan juga
wibawanya bagus. Tapi saya yakin dengan seyakin-yakinnya selama saya berteman dengan dirinya, dia muslim tapi tidak melaksanakan sholat. Abai terhadap sholatnya. Nah, pertanyaan si bapak-bapak ini, jamaah ini kepada dosen saya. Siapakah di antara kedua tipikal ini yang paling baik atau yang lebih baik? Anu leuheung teh nu mana? Nah, jawaban dari dosen saya pada saat itu, dua-duanya berada dalam kebaikan yang sama. Mengapa bisa seperti itu? Orang yang sudah rajin sholatnya, dia sudah baik. Dan mudah-mudahan dengan kebaikan dari sholatnya itu akan memperbaiki terhadap akhlak dan juga budi pekertinya dan juga perilaku kesehariannya. Orang yang sudah baik akhlaknya namun tidak sholat, itu pun baik. Mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kebaikan itu memancing rahmatnya Allah untuk menurunkan bahwasanya dia dapat taat dengan beribadah dengan sebaik-baiknya, menjalankan sholat dengan sempurna. Jamaah ini tidak puas, sehingga bertanya lagi, kalau memang misalkan sama-sama baik, mana di antara keduanya yang lebih buruk? Mana di antara keduanya yang lebih buruk? Nah, dosen saya juga menjawab, dua-duanya dalam keadaan buruk yang sama. Mengapa bisa seperti itu? Orang yang melaksanakan sholat tapi masih lalai dalam kesehariannya, perilakunya, dia diganjar mendapatkan neraka wail. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Karena kalau sholatnya sudah betul, kalau sholatnya sudah sempurna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti tanha anil fahsya wal munkar itu akan didapatkan. Dia akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar, tidak akan melakukan sesuatu yang salah kalau sholatnya sudah benar. Ini buruknya. Adapun orang yang tidak melaksanakan sholat tapi amalan-amalan kesehariannya bagus, ini pun diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sebagai penghuni neraka sakor, sebagaimana yang dalam surat Al-Mudaththir. Ditanyakanlah kepada orang-orang yang menghuni neraka sakor itu, apa yang engkau perbuat sehingga engkau masuk ke neraka sakor? Pertama kali yang disebutkan oleh orang-orang yang masuk neraka sakor, qalu lam naku minal musalli. Mereka menjawab, kami itu ketika hidup tidak melaksanakan sholat. Itu jamaah sekalian. Dan dilanjutkan, kata dosen saya, yang hakikatnya yang paling buruk di antara seluruhnya itu siapa? Bisa jadi kita seluruhnya. Saya, Anda, yang terlalu memikirkan orang lain, yang terlalu menilai orang lain sampai sibuk dengan amalan-amalan orang, lupa untuk menghisab diri sendiri, lupa untuk memperbaiki amalan dan juga salat ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nanti di yaumil hisab itu yang ditanya bukan bagaimana keadaan orang itu, bagaimana keadaan dia, amalan dia seperti apa, tapi yang ditanyakan itu sebetulnya adalah apa yang telah engkau lakukan, bagaimana dengan amalmu, bagaimana dengan salatmu. Jadi kita yang harusnya lebih kuat lagi, mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam kedua karakter ini, kita menjadi hamba Allah yang salatnya mumtaz, yang sempurna, dan juga amal perbuatan kesehariannya pun baik luar biasa. Amin ya Allah. Jamaah sekalian, kita masuk kepada bahasan mengenai alaman tujib. Salat itu diwajibkan bagi siapa? Nah, Said Sabiq menggambarkan dan memberikan syarah penjelasan. Di sini dinyatakan tujibus sholatu 'alal muslimil 'aqilil baligh. Salat itu diwajibkan bagi seluruh muslim. Mau muslim laki-laki, mau perempuan, siapapun itu, al-'aqilil baligh, yang dia itu memiliki akal, baligh sampai umurnya dalam keadaan yang sudah baligh. Li hadits Aisyah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rufi'al qalamu an thalathin, diangkatnya pena, tidak dicatatnya satu amalan, atau amalan itu tidak disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai 3 bentuk atau 3 poin ini. Yang pertama, anin naim, diangkatnya pena itu bagi orang yang tidur. Orang yang tidur tidak dihukumi atau tidak akan dicatat amalan apapun. Dalam arti kalau misalkan orang tertidur tidak sengaja,
ketika dia tidur, jalan ke kamar orang lain, masuk kemana segala macam, melakukan hal tindakan apa-apa, kalau misalkan dia tidur, itu tidak dianggap satu dosa. Atau misalkan dia tertidur, tiba-tiba di sampingnya ada 2 minuman, misalkan. Minuman satu yang halal, yang satu haram. Karena dia tertidur itu tidak sadar memegang yang haram, minum nggak sadar. Itu tidak akan dihukumi sebagai perbuatan dosa. Ataupun misalkan lagi tidur, tiba-tiba bangun sholat. Nah ini sholatnya juga tidak akan dianggap seperti itu. Tidak dituliskan satu amalan. Hatta yastaiqidho, sehingga dia bangun. Begitupun dengan kita, kalau misalkan keadaan kita memang pada satu hari tertentu itu sedang sangat lelah, capek, tiba-tiba ketiduran, subuh, kesiangan, nggak ada yang bangunin di rumah sendirian misalkan. Tiba-tiba bangun tuh zuhur, misalkan saking capeknya. Nah, itu tidak dianggap satu dosa. Kalau memang kondisi kita sedang tertidur, bukan sengaja tidur-tiduran. Itu yang dibedakan. Ketika bangun ya harus sholat subuh. Kalau sudah masuk zuhur ya sholat zuhur sekalian. Seperti itu jamaah sekalian. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima. Yang kedua, yang diangkat pena itu bagi orang-orang yang masih kecil, anak kecil, hatta yahtalima, sehingga dia itu masuk ke dalam orang yang sudah balik. Salah satu disebutkan di sini ihtilam, mimpi basah. Ya. Salah satu ciri orang sudah balik itu adalah dengan bermimpi basah. Jadi anak kecil itu insya Allah masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir, anil majnun, bagi orang yang punya mengidap masalah di akal sehatnya, ataupun orang yang gila, hatta yaqila, sehingga dia kembali lagi akalnya, sempurna lagi pemikirannya, itu baru dicatatkan lagi. Maka dari orang gila kalau melakukan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dihukum apa-apa. Di dunia pun sama ya. Kalau misalkan ada sesuatu hal terjadi oleh orang gila, udah beres urusan teh. Nah, gitu. Nah, jadi ini adalah maklumnya Allah Subhanahu wa taala terhadap satu perbuatan. Kalau misalkan ada seseorang melakukan dosa, dimaklumi Allah Subhanahu wa taala alasannya 3 ini. Kalau dia tidak tidur, dia masih kecil, atau dia gila. Kalau orang yang sudah besar netreg ya, setiap harinya teh ngelakukan maksiat weh, dan juga dia meyakini bahwasanya Allah nggak maklum lah, Allah maha tahu lah, Allah maha tahu lah. Bisa dimungkinkan mungkin dia melakukan dosa itu tidur. Kalau dia tidak tidur, tidak mungkin dia anak kecil. Pasti dia dalam keadaan gila. Mantaknya kalau misalkan ayajal minum maksiat weh. Bisa dipastikan itu karena mungkin ada masalah dalam akalnya. Kalau terus netreg ya tadi. Oke, selanjutnya jamaah sekalian, ini pembahasan kita yang kedua. Bagaimana hukumnya sholat anak kecil? Sholatus sabiyyi. Sholatnya anak kecil. Was sabiyyu wa in kanatis sholatu ghairu wajibatin alaihi. Dan untuk anak kecil, sholat baginya itu ghairu wajibah, tidak wajib. Tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Namun di sini bukan berarti anak kecil itu dilarang-larang untuk melaksanakan sholat. Kamu belum balik, jangan sholat. Tidak seperti itu. Sholat biarkan, cuman dia tidak diwajibkan atas hukum syariat kepada dirinya. Namun ditambahkan di sini oleh Sayyid Sabiq, illa annahu yanbaghi liwalihi an ya'murahu biha. Mengenai anak kecil ini adalah yang harus diperhatikan oleh walinya, oleh orang tuanya, orang kerabatnya, atau oleh penanggung jawabnya, an ya'muru biha, yang harus memberikan ya'muru itu perintah, yang harus memberikan perintah kepada anak itu untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau mengenai anak kecil itu bukan anak kecil yang ditanya, tapi orang tuanya yang harus memberikan pelajaran, pendidikan, bimbingan, ajakan kepada anaknya sehingga dia dapat melaksanakan sholat. Idza balagha sab'a sinin, apabila anaknya itu mencapai 7 tahun usianya, itu diberikan perintah, sudah mulai harus diberikan perintah dengan tegas. Kalau usianya udah mencapai 7 tahun. Wa yadribuhu ala tarkiha idza balagha ashran. Dan berikan hukuman kepada anak itu ketika berusia 10 tahun, hukumannya boleh dipukul.
Dipukul ketika anak 10 tahun masih belum mau sholat, pukul saja. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Amr bin Shu'aib radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marru auladakum bis salati idza balagu sab'an." Suruhlah oleh kalian seluruhnya untuk melaksanakan sholat siapa? Auladakum, anak-anak kalian, idza balagu sab'an, ketika usianya mencapai 7 tahun. Ini harus benar-benar diperintahkan ketika 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha idza balagu ashran, dan pukullah mereka kalau mereka masih tidak mau untuk melaksanakan sholat ketika usianya 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'i, dan kalau udah usia 10 tahun, pisahkanlah ranjang tempat tidur mereka. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal Hakim. Ini diriwayatkan hadis ini dari Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan juga Imam Hakim. Wa qala, dan dikatakanlah bahwasanya hadis ini sahihun ala syarti muslimin. Sahih dalam syarat persyaratannya Imam Muslim. Jamaah sekalian, mengapa harus seperti itu? Karena di sini disebutkan liyatamarrana 'alaiha. Orang tuanya harus memberikan perintah agar si anak ini terlatih untuk melaksanakan sholat, wa ya'tadaha, dan dia pun terbiasa untuk melaksanakan sholat ba'dal bulugh, ketika dia sudah mencapai usia balik. Kalau sudah dibiasakan dari kecil, insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Para jamaah sekalian, ini ada sedikit syarah dari para ulama kita mengenai bagaimana cara seorang orang tua menghadapi anak-anaknya, khususnya dalam rangka memberikan bimbingan mengenai sholat. Kalaulah setiap dari antara kita memiliki anak ataupun cucu yang masih berusia kurang dari 7 tahun. Nah, hal yang pertama bisa diberikan, diedukasikan, diajarkan. Kalau misalkan anak ini taruhlah sudah bisa berbicara di usia 2 tahun, sudah dapat berkomunikasi baik di usia 3 tahun, nah, maka kita berikan pelajaran mengenai, pertama itu toharoh dulu. Ini mengenai kebersihan diri. Dibiasakan anak itu sudah mulai dapat membersihkan dirinya. Kalau istilah kita mah toilet training ya, sudah bisa masuk WC sendiri, melakukan kegiatan di WC sendiri. Nah, ini adalah salah satu pembelajaran yang pertama. Pelajaran kebersihan, sehingga dia terbiasa untuk melaksanakan sesuatu dengan kondisi yang bersih, begitupun dengan pakaiannya. Nah, setelah itu yang kedua, ketika anak sudah mulai menangkap komunikasi yang baik dengan orang tuanya, berikan anak, biasakan dengan hafalan surat pendek, khususnya Al-Fatihah yang menjadi rukun dalam sholat. Al-Fatihah dan juga surat-surat yang pendek. Kalau misalkan surat pendek ini dirasa sangat mudah, tambahkan saja dengan surat-surat yang ada dalam Quran. Golden age-nya anak-anak kan di waktu-waktu ketika masih muda, masih kecil seperti itu. Yang ketiga jamaah sekalian, barulah setelah itu mulai diajak untuk praktik. Dalam arti praktis ini ikut-ikutan saja dulu. Ikut-ikut mamahnya, kalau misalkan memang selalu bersama mamahnya di rumah, atau bapaknya juga nggak apa-apa. Untuk apa? Gerakan sholat. Nih, udah mulai diajak. Alhamdulillah anak saya yang 2 tahun, ini kalau misalkan mamahnya sholat suka ikut-ikutan gerakannya doang, walaupun gak sempurna ya. Itu adalah salah satu cara untuk membiasakan. Ini gerakan-gerakan sholat harus kita ajarkan ketika anak-anak kita sebelum dari ada usia 7 tahun. Ditambahkan sedikit-sedikit dengan doa-doanya, doa-doa sholatnya yang pendek-pendek. Yang keempat jamaah sekalian, masih ini kurang dari 7 tahun, berikan pelajaran mengenai adab-adab dalam masjid. Dikasih sugesti anak-anak itu. Kalau di masjid jangan lari-lari, jangan main-main. Kalau main boleh di luar masjid, silahkan lari-lari. Tapi kalau udah masuk waktu sholat di masjid, kasih tahu. Apalagi jangan sampai
melangkahi orang yang sedang sholat. Nah, itu diberikan training. Permasalahan di kita, di masjid-masjid yang ada, sampai-sampai membuat satu tulisan, anak-anak dilarang masuk masjid. Nah, salah satu alasannya apa? Karena mengganggu terhadap kekhusyuan ibadah sholat. Lagi sholat, barudak, ngamuk, gelut, seserian, pajewer-jewer. Nah, ini adalah mengganggu kekhusyuan sholat. Mungkin karena alasan itulah yang menjadikan dilarangnya anak-anak itu masuk ke dalam masjid. Padahal ini seharusnya tidak mutlak seperti itu. Malah yang harus kita pikirkan bagaimana caranya si anak-anak itu di-training dulu, diberikan sugesti yang mantap dulu, diberikan arahan dulu kalau ke masjid tempatnya untuk khusyuk. Kalau toh memang mau main-main, yang penting jangan di waktu sholat misalkan seperti itu. Ini harus ada adab-adab dalam masjid. Sehingga kalau misalkan sudah diberikan adab-adab dalam masjid ini, dia sudah mulai paham, atau bahkan kita bikin satu aturan, komitmen, kalau mau ikut ke masjid harus gini. Kalau melanggar jangan ikut lagi ke masjid. Mungkin anak bisa taat sama kita. Nah, lanjutkan dengan apa? Ajaklah anak untuk mulai datang ke masjid. Walaupun hanya sesekali saja, nggak apa-apa. Dari satu hari, misalkan 5 kali waktu sholat, ya sholat zuhurnya atau asarnya sesekali, tidak apa-apa. Untuk masuk ke masjid, khususnya kalau laki-laki ini Jumat dibiasakan untuk dibawa. Yaitu dia, asalkan ini dia udah paham mengenai adab-adab di masjid. Sehingga dia bisa berpikir dengan sendiri bahwasanya nanti besar pun inilah yang harus saya lakukan gitu. Oh, ternyata Jumatan itu seperti ini. Oh, ternyata sholat yang fardu itu seperti ini. Dia akan memiliki pengalaman baru. Nah, setelah itu jamaah sekalian, kalau sudah masuk ke dalam usia 7 tahun, nah ini sudah harus ada penegasan dalam perintah untuk melaksanakan sholat. Namun dimaksud tegas di sini itu jangan dipaksa. Jangan dipaksa, biarkan saja dulu. Yang penting dia sudah tahu cara sholat, sudah bisa melakukan sholat. Mungkin dalam satu harinya ada 2 kali sholat yang tidak dikerjakan, itu masih diperbolehkan. Tapi terus kita berikan ultimatum. Gitu. Khususnya kepada cucu yang mungkin diantar kita mah. Atau calon nanti kalau punya anak ya Kang Rizky ya. Nah, ini bisa. Ini bisa. Jangan ada paksaan. Jangan dihukum dulu kalau misalkan memang masih ditinggalkan sholat itu. Karena mengapa jamaah sekalian, Rasulullah SAW memberikan waktu yang cukup panjang mentolerir anak-anak misalkan belum sempurna sholatnya itu berapa lama? 3 tahun 7 tahun sampai dengan 10 tahun. Ini adalah waktu yang lama untuk memberikan penegasan perintah mengenai sholat kepada anak-anak. 3 tahun, lama, panjang. Kalau dihitung sholatnya mungkin sampai dengan 5.000 kali sholat hitungannya. Nah, ini adalah waktu yang cukup lama. Apalagi kalau misalkan dimulai dari usia 5 tahun, kurang dari 7 tahun atau 3 tahun, ini waktu yang lama. Maka dari itu jangan difahami langsung, Islam ini kejam, barudak, dipukul, digebuk, tidak apa-apa segala macam. Dia tidak tahu fase dan proses. Padahal Islam itu Rasulullah SAW sudah memberikan agenda seperti ini. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW kepada anak-anaknya. Memberikan pengajaran seperti ini. Nah, dalam rentang usia 7 sampai 10 tahun berikan juga mengenai apa? Mengenai makna dari sholat bagi seorang muslim. Diberitahu apa balasannya. Kalau sholat balasannya apa? Apa azab dan siksanya kalau meninggalkan sholat? Anak pasti takut, Pak. Pasti takut. Pasti dia ingin gitu mendapatkan surga. Sedikit-dikit kan, kamu kayak gitu, kamu masuk neraka. Kan anak-anak biasanya kayak gitu ya. Saya mau masuk surga. Ini memang dunia anak seperti itu. Jadi berikan makna itu biar tertanam dalam dirinya takut untuk meninggalkan sholat. Adapun kalau sudah masuk usia 10 tahun, nah ini sudah tidak ada istilahnya harus diberikan hukuman. Jangan ditolerir lagi kalau dia tidak mau melaksanakan sholat. Harus ada hukuman. Hukumannya berjenjang dari peneguran. Kalau sudah dikasih tahu, ditegur, terus nggak bisa segala macam, berikan komitmen ataupun perjanjian. Mungkin akan dihilangkan
Apa yang dia suka, apa yang dia favoritkan dihilangkan sama kita. Biasakan anak kita suka main siang-siang, karena nggak sholat jangan, nggak boleh main, dikerem istilahnya gitu, tekenging keluar di rumah. Dia mikir nanti, akhirnya dia mau sholat, boleh kasih. Nah, dalam memberikan komitmen dan juga aturan ini, jangan memberikan satu perjanjian yang merusak, dalam arti kita yang berjanji, kita yang menyalahi. Awas kalau kamu nggak sholat subuh misalkan ya, bapak nggak kasih uang jajan gitu. Satu waktu dia nggak sholat subuh anak kita biarkan beri saja uangnya, anak akan berpikir dilanggar gitu kunanawan. Nah, jangan sampai seperti itu. Harus amanah terhadap janji kita sendiri. Dan yang terakhir, balulah boleh untuk dipukul. Namun para ulama sepakat, pertama, pukulan di sini itu adalah pukulan didikan. Dan sudah ditimbang dengan matang akan memberikan manfaat. Harus ada manfaatnya pukulan itu. Bukan atas dasar kesel, sebel, ngambek, kemudian dendam. Tidak seperti itu. Tapi pukulan didikan. Otomatis kalau pukulan didikan itu tidak melukai. Tidak melukai. Bahkan Rasulullah SAW melarang kita untuk memukul area wajah. Itu sangat dilarang dalam Islam. Begitupun misalkan dalam urusan-urusan, selain dalam urusan pendidikan kepada anak, misalkan berantem sekalipun, hindari untuk memukul wajah. Wajah itu adalah kehormatan seorang manusia, yang dimuliakan itu wajah. Dipukul itu berarti menghina akan seseorang itu. Nah, bahkan para ulama kita dalam didikan memukul itu, pertama tidak boleh area wajah, itu nggak boleh. Area perut itu tidak boleh. Ataupun bagian-bagian yang vital, yang memberikan efek mematikan kepada si anak kalau dipukul. Ya, salah satu yang dianjurkan itu pukul apa? Daerah bahu. Gitu. Udah gitu tangan ataupun betis. Bujur. Ya, itu bisa barangkali ya. Yang penting ini tidak melukai. Dan juga para ulama bersepakat, hadis Nabi SAW menyebutkan hukuman pukulan itu batas maksimalnya itu 10 kali, jamaah sekalian. Di luar had. Had itu batasan-batasan hukum-hukum syar'i. Kalau misalkan pukulan atau cambukan untuk para pezina kan itu sampai 70-80 kali. Nah, kalau ini cukup jangan lebih dari 10 kali. Begitupun berlaku bagi istri yang bertindak nusyuz atau durhaka kepada suaminya. Itu dalam Islam diperbolehkan untuk memberikan didikan dengan memukul. Tapi pukulan sama, pukulan untuk memberikan efek jera, pendidikan, dan bukan untuk melukai, sama. Dan batasan-batasannya pun sama. Bahkan ulama di kita memberikan batasan itu maksimal 3 kali. Anak-anak ini nggak boleh dipukul lebih dari 3 kali. Geplak, geplak, geplak. Usahakan minimal dari itu sedikit sekali. 1 kali cukup. Budaknya pasti nangis ya. Ya, itu. Jadi diperbolehkan. Pertanyaannya, kalau sudah balik atau sudah usia dewasa, atas bapak-bapak, apakah masih berlaku kudu digebugan ke orang tua? Ditakut. Kalau sudah besar mah talkinan. Nah, ini adalah batasan-batasan dan ketentuan mengenai pendidikan kepada anak. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan tema bahasan kita mengenai adadul faraidi. Bilangan-bilangan salat yang fardu, yang wajib. Al-faraidul lati faradaha Allah Ta'ala fil yaumi wal lailati khamsun. Sudah menjadi ijma dan sudah menjadi masyhur di kalangan kita bahwasanya salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala fil yaumi wal lailah, pada siang dan malam hari itu khamsun, ada 5. Nah, 5 teh Pak. Subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Nah, ada 5. Sudah tahu semuanya. Ya. Ini diceritakan dulu, ada satu kisah Fa'ani bin Muhairiz. Nah, ini hadis yang terima dari sahabat Muhairiz. Anna rajulan min bani Kinanah yad'ul makhdaji. Nah,
diceritakan ada seorang laki-laki yang berasal dari Bani Kinanah yang dipanggil sebutannya itu Al-Makhdaji. Nah, Al-Makhdaji ini bercerita jamaah sekalian, sami'a rajulan bisyami yad'u Aba Muhammadin. Si Al-Makhdaji menceritakan bahwasanya dia pernah mendengar salah seorang laki-laki yang berasal dari Syam atau Syria sekarang, yad'u Aba Muhammadin, yang disebut dipanggil Aba Muhammad ataupun Abu Muhammad, yaqul, si Abu Muhammad berbicara, al-witru wajibun. Witir atau sholat witir itu wajib dalam Islam. Dia menyatakan seperti itu. Makanya Al-Makhdaji ini dia penasaran ketika telah mendengarkan fatwa itu. Farahtu ila Ubadah bin Samit fa akhbartuhu. Maka dari itu aku datang kepada sahabat Ubadah bin Samit dan aku menceritakan mengenai hal tersebut. Faqala Ubadah, dan berkata sahabat Ubadah radhiyallahu an, kadzaba Abu Muhammadin. Telah berdusta, sungguh telah berdusta Abu Muhammad. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia telah berdusta. Witir itu tidak wajib karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khamsu shalawatin katabahunallahu 'alal ibad. Salat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wajib itu khamsus shalawat. Hanya 5 salat yang tadi. Man atabihinna lam yudhi' minhunna syai'an. Kalau orang yang melaksanakan kelima salat itu, lam yudhi' minhunna, dan dia tidak menyia-nyiakan, tidak menyepelekan salat tersebut, syai'an, satu pun di antara salatnya, istighfafan, menganggapnya sesuatu yang remeh, bihaqqihinna, dengan juga dia tidak menyempurnakan hak-haknya, kana lahu indallahi ahdun an yadkhulahul jannah. Maka orang yang benar-benar melaksanakan salat dan dia menyempurnakan hak-hak salat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya ahdun, satu perjanjian, satu janji yang kuat, an yadkhulahul jannah, bahwasanya orang itu akan dimasukkan ke dalam surga. Waman lam ya'ti bihinna, siapa orang yang tidak mengerjakan kelima salat itu, falaisa lahu indallahi ahdun, maka tidak ada janji apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu, kalau Allah berkehendak Allah akan mengazabnya, wa insya'a ghafara lahu, kalau Allah berkehendak pun Allah akan mengampuninya. Di dalam periwayatan yang lain disebutkan, wa man jaa'a bihinna qadin taqasa minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna. Allah pun tidak akan memberikan janji dan mungkin saja akan mengazab kepada orang yang dia melaksanakan salat qadin taqasa, namun dia mengurangi atau tidak menyempurnakan dalam hak-hak salatnya. Ini pun sama, bisa jadi Allah tidak memberikan janji surga kepada orang tersebut. Jadi yang 5 ini mah paten, wajib, kudu disempurnakan seluruhnya. Itu jamaah sekalian. Bahkan, nah ini hadis yang penting juga, diceritakan bahwasanya ada anna Arabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Arab Badui, Arab kampung, mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam tha'ir sya'ri, yang keadaannya itu pamidi kita mah teresik lah. Sampai-sampai tha'ir sya'ri digambarkan di situ rambutnya awut-awutan, acak-acakan. Faqala, dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhbirni ma faradallahu alayya minas salawat. Beritahukanlah kepada diriku salat apa yang diwajibkan untuk aku laksanakan. Faqala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salawatul khamsu, salat yang 5. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali boleh saja engkau melaksanakan salat yang sunnah kalau engkau mau. Kata Rasul seperti itu. Yang wajibnya mah 5. Faqala, dia bertanya lagi, akhbirni madza faradallahu alayya minas siyam. Beritakanlah kepadaku saum apa yang diwajibkan untukku. Faqala, saum asyhru Ramadan illa an tatawwa'a syai'an. Saumnya orang di bulan Ramadan. Kecuali kalau mau kamu saum boleh ada sunah-sunahnya juga kamu boleh kerjakan. Kata Rasul seperti itu. Faqala, dan dia bertanya lagi yang terakhir, akhbirni madza faradallahu alayya minaz zakah. Zakat apa yang wajib untukku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Qala, maka Rasulullah SAW di situ menjawab, fa akhbarahu Rasulullah SAW bi syara'i'il islami kulliha. Rasul menyampaikan mengenai syariat Islam secara keseluruhan kepada si Arab Badui itu, mengenai hukum-hukum zakat. Faqal, maka apa yang dinyatakan oleh si Arab Badui ini, walladzi akramaka, sungguh demi zat yang telah memuliakan engkau, yaitu Allah Subhanahu wa taala, la atatawwa'u syai'an, aku tidak ada kehendak untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah itu Rasul. Yang sunnah-sunnah itu aku tidak memiliki minat untuk melaksanakannya. Namun wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'an, aku tidak akan sedikit pun mengurang-ngurangi hak mengenai ibadah-ibadah yang wajib yang Allah berikan kepada diriku. Dia menyatakan gitu. Aku mah kayaknya nggak bakal ngelakuin yang sunnah Rasul, tapi yang wajib benar-benar saya akan kerjakan dengan sekuat-kuatnya. Saya tidak akan kurangi sedikit-sedikit pun hak-haknya. Beliau menyatakan seperti itu, Arab Badui ini. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyatakan, jamaah sekalian, aflaha in sadaqa, sungguh dia telah beruntung kalau dia benar, kalau dia yakin dengan ucapannya itu. Au dakhalal jannata in sadaqa, bahkan dia itu akan masuk surga kalau dia benar dengan ucapan dan ungkapan itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini diriwayatkan oleh imam yang paling tinggi, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya luar biasa. Nah, amalan wajib yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga, walaupun mungkin dia tidak diikutkan dengan amalan-amalan yang sunnah sekalipun. Kalau amalan wajibnya sudah sempurna, insya Allah itu akan menjadi jalan bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Cuman pertanyaannya, kalau kita mau ikut seperti Arab Badui ini, sudah sampai manakah kualitas ibadah kita yang wajib ini? Jangan hanya berpangku, oh tuh orang Arab Badui lagi masuk surga, dianggap beruntung oleh Rasul dengan amalan-amalan yang wajib, cukuplah wajib. Iya, pertanyaannya kembali, sudah sampai mana kualitas dan mutu dari ibadah kita yang wajib ini? Dan salah satu guna dan faidah dari amalan-amalan sunnah, jamaah sekalian, yang pertama itu apa? Untuk menyempurnakan ibadah yang fardu, untuk memoles ibadah yang wajib. Contoh, kita sholat wajib Isya nih sekarang, mungkin ada kurangnya dari khusyuk kita, mungkin ada ngantuknya sedikit dari kita dalam melaksanakan sholat, atau pikiran kita melayang-layang misalkan. Nah, itu disempurnakan dan ditutupi oleh ibadah sunnah. Setelah sholat Isya, 2 rakaat boleh dilakukan di masjid, boleh juga dilakukan di rumah. Dalam hadis seperti itu. Kalau untuk sholat Isya, Rasulullah SAW memberikan pilihan. Rasul pernah melaksanakannya di rumah. Nah, ini adalah salah satu hal yang penting, karena untuk kita merasa, aduh ibadah kita belum apa-apa, makanya kita perbanyak juga yang sunnah-sunnahnya. Itu jamaah sekalian. Nah, dan juga ini ada sedikit pembahasan menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyebutkan mengenai penjelasan mengenai wali Allah. Yang disebut wali Allah itu ada 2 tingkatan, jamaah. Pertama, sabiqul muqarrabun, sabiqul muqarrabin. Yang pertama itu ada tingkatan yang paling tinggi. Wali Allah itu dia akan benar-benar melaksanakan yang wajib, indikatornya itu meninggalkan sepenuhnya yang haram, bahkan yang makruh dia tinggalkan seluruhnya, dan bahkan lagi yang mubah, yang hukumnya boleh, itu pun dia tinggalkan sehingga dia mendapatkan amalan sunnah dari yang mubah itu. Contoh, yang sholat 5 waktu beres, sunnahnya beres, ya. Nah, tidur sekalipun dia tinggalkan atau disedikitkan waktu tidurnya untuk diambil waktunya beribadah kepada Allah. Tidak dijadikan misalkan waktu malamnya itu tidur full sampai subuh, tapi ambil 1/3 malamnya bangun untuk melaksanakan sholat, sehingga yang mubah pun ditinggalkan. Itu salah satunya. Nah, yang kedua, tingkatan wali Allah itu disebut dengan al-muqtasidun. Nah, di sini al-muqtasidun itu orang-orang yang dia kuat dalam menjalankan yang wajib. Yang sunnah pun dia lakukan, namun tidak sempurna, barangkali seperti itu. Yang makruh dia tinggalkan walaupun tidak sempurna. Dan yang mubah, selama yang mubah itu tidak mengganggu kepada amalan-amalannya, dia tinggalkan juga. Contoh misalkan ya, kita tidur mubah,
Tapi dengan tidur berlebih-lebihan itu akan mengambil porsi ibadah kita. Makanya tidur kita dipangkas juga, tidak terlalu berlebih-lebihan juga. Ataupun makan misalkan, itu kan sesuatu hal yang mubah. Nah, kita pangkas sedikit makan kita sehingga kita tidak terlalu kamarkaan ya misalkan. Karena terlalu kenyang ibadah kita jadi kurang bagus, salah satunya itu. Nah, itu disebut dengan wali Allah. Nah, kita tinggal pilih mau yang jadi yang mana. Insya Allah itu memberikan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir jamaah sekalian, ada doa yang bisa kita dawamkan, yang kita amalkan. Ini doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam mengenai permintaan kepada Allah sehingga Allah menguatkan kepada kita untuk menjadi orang yang kuat dalam sholat. Di dalam surat Ibrahim di ayat yang ke-40, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'alni, ini sangat populer doanya, muqimas shalah. Wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'ai. Ya Allah, ij'alni, jadikanlah diriku muqimas shalah. Jadi yang pertama diminta itu kepada diri kita sendiri, menjadi muqimas shalah. Yang disebut mukim di sini, para ulama menyebutkan dia orang yang dapat menjaga kesempurnaan salat. Yang dimaksud kesempurnaan salat, salah satunya indikatornya adalah menjaga waktu salat itu. Selalu salat di awal waktu. Yang kedua, menyempurnakan rukun dan juga syarat dari salat itu sehingga salatnya menjadi berkualitas. Muqimas wa min dzurriyyati, dan juga kita memohon kepada Allah, jadikanlah dzurriyyah itu adalah keturunan menjadi muqimas shalah. Sama orang yang dapat menjaga kesempurnaan salat. Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal du'ai, terimalah doaku ini. Ini adalah doa yang bisa kita dawamkan selepas kita melaksanakan salat. Jadi pertama itu, kalau mau anak-anak menjadi muqimas shalah, kita dulu. Nah, ini salah satunya. Sama, kalau anak mau soleh, sebetulnya harusnya kita dulu soleh, sehingga anak-anak kita gampang meniru terhadap orang tuanya, berkaca kepada orang tuanya, mengikuti jalan yang benar. Tapi bisa tidak anak soleh, tapi orang tuanya katakanlah tidak soleh? Bisa saja. Karena pendidikan itu tidak 100% selalu datang dari orang tua. Nah, mudah-mudahan kita yang penting anak soleh, kita pun soleh insya Allah. Gitu. Kita kuat dalam menjaga sholat, anak pun keturunan kita kuat dalam menjaga sholat. Amin ya Allah. Amin. Jamaah sekalian, barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam pengajian malam kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan ibrah yang dapat diambil. Mohon maaf atas segala kesalahan Quran. Marilah kita tutup saja doa ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.